Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Saudagar Komputer dengan saya, Karis. Di video kali ini kita bakal nge-review laptop Lenovo ThinkPad lagi. Tapi ThinkPad yang satu ini bisa saya bilang lebih bagus dibandingkan ThinkPad yang udah pernah kita review sebelumnya. Tapi sebelum itu saya mau info juga nih buat teman-teman yang mau beli laptop Lenovo ThinkPad terus cari-cari di internet terus ketemu video ini. ThinkPad ini adalah laptop kelas premium bisnis dari Lenovo yang emang ditujukan untuk para pekerja yang membutuhkan laptop performa tinggi, tangguh, dan kuat. Oh ya, laptop ini dalam kondisi second teman-teman. Dulu laptop ini harganya mahal banget, bisa sampai puluhan juta kayaknya waktu dalam kondisi baru. Tapi sekarang banyak banget yang jual dalam kondisi second atau bekas. Harganya cuma 4 jutaan aja. Ya kok second bang? Tenang dulu. Teman-teman perlu tahu laptop Lenovo ThinkPad ini walaupun second, rata-rata kondisinya masih tetap bagus dan masih spesial banget. Langsung aja kita review. Ini dia Lenovo ThinkPad T470S. Oke, sebelum kita mulai buat nge-review laptop ini, saya juga mau ngingetin nih kalau sebelumnya kita udah sempat review Lenovo ThinkPad, yaitu seri X260, X270, T470, L460, dan L470. Buat teman-teman yang belum nonton bisa klik notifikasi di pojok sini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel Saudagar Komputer, yuk langsung aja klik tombol subscribe di bawah. Terima kasih. Oke, kita kembali lagi ke laptopnya. Teman-teman perlu tahu nih kalau ThinkPad ini adalah laptop yang paling banyak dijual bekasnya dan paling laris. Mungkin teman-teman yang sekarang lagi nonton video ini nih ada rencana mau beli ThinkPad T470S ini atau seri yang lainnya. Laptop ini emang murah banget. Dengan kondisi bekas nih rata-rata dijual di 4 jutaan tergantung kondisi sama varian spesifikasinya. Tapi dengan harga segitu bisa saya bilang udah murah banget kalau kita lihat dari spesifikasi yang dia bawa. Kenapa? Karena di harganya yang cuma 4 jutaan dia udah pakai prosesor dari Intel Core i7 series. Ya yang jelas performanya udah lebih oke kalau kita bandingin sama laptop 4 jutaan di tahun sekarang. Yang paling prosesornya masih pakai kelas-kelas dual core yang performanya nggak terlalu bisa diandalkan. Tapi ya tetap kembali lagi ke pilihan masing-masing. Karena dengan budget yang nggak banyak, kadang laptop second itu terlihat lebih menggiurkan nih dibandingkan laptop baru. Salah satunya ya karena spesifikasi yang dia bawa lebih bagus. Oke, kita bahas mulai dari prosesornya dulu. Untuk Lenovo ThinkPad T470S yang ada di hadapan saya ini menggunakan prosesor dari Intel Core i7 yang generasi ke-6 Skylake. Yang lebih tepatnya Intel Core i7 6600U. Prosesor yang punya 2 core 4 thread dengan kecepatan normal di 2,6 GHz yang bisa ditingkatkan hingga 3,4 GHz. Prosesor ini masih bagus banget untuk sekarang karena secara teknologi dia juga udah lengkap. Kayak Intel Quick Sync Video juga dia jelas udah support nih. Jadi dipakai buat edit-edit video masih bisa. Laptop ini dilengkapi dengan RAM yang cukup gede udah kapasitasnya, yaitu 8GB DDR4 yang jalan di 2133 MHz. Nah, yang saya suka di sini laptop yang ada di depan saya ini pakai RAM 2 keping, yaitu dual channel. Yang jelas performanya udah lebih oke dibandingkan RAM 1 keping doang. Dan ingat, ini RAM-nya DDR4. Jadi nggak terlalu ketinggalan banget lah ya sama laptop terbaru saat ini. Lanjut untuk sistem penyimpanan, laptop ini menggunakan SSD berkapasitas 256GB. Yang di hadapan saya ini kebetulan pakai SSD dari Intel. Ini SSD-nya pakai tipe M.2 NVMe, jadi bukan SSD SATA. Yang kita sama-sama tahu kalau SSD M.2 NVMe ini emang kebut banget. Saya tes menggunakan Crystal Disk Mark, kecepatan bacanya di 2509 MB per second dan kecepatan tulisnya di 1174 MB per second. Dengan kecepatan segini jelas masih bagus banget. Yang jelas udah lebih oke lah dibandingkan SSD SATA apalagi hard disk. Nah, yang spesial dari Lenovo ThinkPad ini adalah udah dilengkapi Windows 10 original. Itu original, bener-bener original teman-teman. Jadi nggak pakai crack-crackan. Itu bisa teman-teman pakai sampai bosen. Salah satu keunggulan dari ThinkPad ini adalah baterainya yang tahan lama. Karena laptop ini adalah laptop bisnis, jadi diupayakan sama Lenovo supaya bisa nyala lebih lama. Laptop yang ada di hadapan saya ini pakai dual baterai. Baterai pertama punya kapasitas 3 sel 23 Wh dan baterai kedua punya kapasitas 3 sel 26 Wh. Yang Lenovo klaim bisa bertahan sampai 10 jam setengah. Itu lama banget. Tapi karena laptop ini laptop second, jadi nggak bisa bertahan selama itu. Katakanlah bisa tahan setengahnya aja, itu udah lama juga.
Nah, dengan spesifikasi kayak gini, laptopnya bisa dipakai buat kebutuhan apa aja. Pertama, buat sekolah, kuliah, dan kerja. Kalau buat kebutuhan office nggak usah ditanya lah ya, udah pasti bisa. Nah, selanjutnya kita ngomongin soal desain dan lain-lain. Pertama dari desain dulu lah ya. Buat teman-teman yang udah tahu dan apalagi teman-teman udah pernah punya Lenovo ThinkPad, pasti udah tahu kalau ThinkPad ini punya desain yang nggak ngejreng. Warnanya hitam doff, jadi nggak menarik perhatian gitu. Di bagian covernya dia pakai bahan material yang namanya carbon fiber reinforced polymer dan magnesium di bagian bawah bodinya. Pokoknya laptop ini kuat banget teman-teman. Yang jelas kalau teman-teman lihat langsung dan pegang nih, teman-teman pasti bisa nilai sendiri kekuatan dari laptop ini. Ukurannya lumayan agak gede sedikit tapi cukup slim. Panjangnya 33,1 cm, lebarnya 22,6 cm, dan tebelnya 1,88 cm. Yang beratnya paling cuma sekitar 1,5 kg. Kalau dilihat dari spesifikasinya yang kayak gini sih, ini termasuk ringan teman-teman. Dan ngomong-ngomong soal ringan dan kuat, laptop ini udah melewati uji standar military grade 810G. Jadi udah kejamin lah kekuatan laptop ini sama ketangguhannya. Selanjutnya laptop ini punya layar berukuran 14 inch 19:9 Full HD 1920x1080 pixel yang sepertinya sudah menggunakan layar dengan panel IPS dengan tingkat pencahayaan standar berkisar di 250 nits. Ini juga udah nyaman banget digunakan di kondisi ruangan minim cahaya karena layarnya udah anti glare. Nah, karena layarnya udah IPS, viewing angle-nya jadi luas sampai 160 derajat. Jadi kalau kita lihat dari samping-samping, warnanya masih konsisten. Dan di bagian atasnya ada webcam yang resolusinya 0,9 megapiksel 720p. Meskipun ini laptop second, tapi kameranya udah cukup jernih. Dan hasilnya kayak gini, kalian bisa lihat sendiri. Masih bisa banget digunakan buat meeting online dan lain-lain. Berikutnya kita ke bagian keyboard. Keyboard laptop ini nyaman banget dipakai buat ngetik. Tombolnya waktu ditekan rasanya tuh enak dan nyaman. Lengkap dengan track point yang berwarna merah di tengah-tengah keyboardnya. Plus di sini juga ada backlit, jadi gelap-gelapan nggak masalah. Tombol powernya juga terpisah, jadi nggak perlu khawatir kepencet. Pokoknya ini nyaman banget dipakai buat ngetik harian. Berikutnya untuk touchpad, waktu saya pakai udah cukup responsif dan cukup nyaman. Ukurannya menurut saya udah gede dan ditaruhnya sejajar sama tombol spasi. Lengkap dengan tombol klik kanan dan klik kiri yang double, jadi satu di atas dan satu lagi bersatu dengan touchpadnya. Dan saya juga mau kasih tahu nih buat teman-teman kalau laptop yang ada di hadapan saya ini punya fingerprint teman-teman, ada di sini. Nah, ini juga bisa dipakai buat menambah sistem keamanan dari laptop ini. Oke, selanjutnya kita cek kelengkapan port-portnya teman-teman. Di sebelah kiri terdapat port desain atau lubang charger, USB 3.1 Type A, audio combo jack, dan ada slot kartu memori. Di sebelah kanan terdapat SIM slot, port Ethernet, 2 buah USB 3.1 Type A, HDMI, dan ada USB-C Thunderbolt. Untuk portnya bisa dibilang udah cukup lengkap, dan untuk konektivitas dia udah pakai WiFi dan juga Bluetooth. Jadi kita tinggal pakai aja, nggak usah pakai ribet. Kita lanjut buat speakernya. Nah, sebenarnya saya juga nggak terlalu berharap untuk speakernya karena laptop ini laptop second. Tapi ternyata dengan harga cuma 4 jutaan, speakernya udah enak banget. Suaranya enak banget didengerin di kuping, kurang lebih kayak gini. Gimana, masih oke kan dipakai buat nonton film sama musikan? Nah, waktunya kita masuk di pengujian performa. Kita bakal tes performa laptop ini di software benchmark. Kita coba jalanin benchmark di Cinebench R15. Kita loading 10 kali. Skor yang didapat pada running pertama adalah 284, dan itu jadi yang tertinggi selama 10 kali running. Skor terendah yang didapat adalah 276. Berikutnya suhu ketika menjalankan Cinebench R15 10 kali looping. Ketika tes sedang berjalan, suhunya akan naik dan stabil di 74 sampai 75 derajat Celcius, dan sesekali juga sampai di 76 derajat Celcius. Sekaligus juga jadi suhu tertingginya. Setiap jeda tes penurunan suhunya juga terbilang cepat walaupun jeda tesnya nggak dalam waktu yang lama. Selanjutnya kita tes laptop ini kalau dipakai buat main game.
Ya walaupun ini bukan laptop gaming, tapi kita bakal tes buat lihat gimana performanya. Karena kalau kita lihat dari spesifikasinya, bisa lah ya buat main game. Yuk langsung aja kita cobain. Pertama kita coba mainin game Valorant. Kita jalanin di 768p dengan setting low rata kiri. Hasilnya kita dapat FPS mulai dari 30 sampai 60 FPS. FPS rata-ratanya di 40-an. Bagi saya sih masih bisa ya dimainin, cuma emang masih belum rekomendasi banget buat kamu yang kompetitif. Kedua kita main game CSGO. Kita jalanin di 720p dengan setting low rata kiri lagi. Dengan settingan seperti ini kita dapat FPS mulai dari 50 sampai 80 FPS lebih. Berubah tergantung situasi di dalam game. FPS rata-rata yang didapat berkisar 50 sampai 60-an FPS. Dengan ini bisa dibilang udah playable banget dan bisa dinikmati. Yang ketiga dan terakhir game langganan kita yaitu GTA 5. Kita jalanin GTA 5 di 768p dengan setting yang udah pasti rata kiri. FPS yang kita dapat cenderung kecil mulai dari 16 sampai 25 FPS. Saya cobain kebut-kebutan di dalam kota, FPS bisa drop sampai 16 FPS. Ketika kebut-kebutannya pindah ke jalan tol, FPS-nya bisa stabil di 20-an FPS. Menurut saya ini nggak nyaman ya buat dimainin. Perlu FPS sekiranya 50 sampai 60-an FPS baru GTA 5 ini bisa nyaman buat dimainin. Kalau teman-teman nanya laptop ini masih worth it nggak dipakai dan dibeli di tahun 2023, jawabannya masih worth it dan masih oke banget. Saya bilang masih oke dan worth it dengan harga yang ditawarkan, yaitu cuma 4 jutaan aja. Dipakai buat anak sekolah, olah-olah data di office juga masih bisa. Dan kalau kita lihat dari spesifikasinya, ini buat teman-teman yang lagi suka-suka belajar editing foto video juga masih bisa. Kalau dibandingin sama laptop baru di tahun sekarang yang punya harga 4 jutaan, secara performa yang dihasilkan pasti bagus yang ini. Karena spesifikasi yang dibawa juga udah beda, walaupun ThinkPad ini bukan keluaran terbaru. Tapi itu kembali lagi ke kebutuhan kita. Kalau teman-teman rasa kayaknya beli laptop baru lebih enak nih, itu juga nggak salah. Tapi kalau teman-teman cari opsi terbaik buat mengamankan kantong biar nggak jebol, ini dia solusinya. Dan buat teman-teman yang berminat, nanti link pembelian laptop ini bakal saya sisipin di kolom deskripsi. Oke, mungkin segitu aja video kita kali ini. Seperti biasa teman-teman, saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like video ini, komen kalau ada pertanyaan, dan share video ini. Jangan lupa juga teman-teman subscribe channel YouTube Saudagar Komputer dan aktifkan lonceng notifikasi biar teman-teman gak ketinggalan kalau ada video terbaru dari kita. Jangan lupa juga follow sosial media kami yang ada di kolom deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan salam teknologi.